Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, sehat, ceria untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tematik tema 4C, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Marilah kita awali belajar kali ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat belajar. Berikut ini materi tematik tema 4C, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, kita akan belajar tentang IPS, yaitu informasi tentang hewan langka, karakteristik tempat hidup hewan, dan ciri-cirinya. PPKN, yaitu kewajiban terhadap hewan langka dan hewan peliharaan. IPA, yaitu mempelajari tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya. Poster pelestarian hewan langka. Bahasa Indonesia, yaitu mempelajari tentang membuat daftar pertanyaan berdasarkan gambar, mencatat hasil wawancara dalam bentuk laporan. SBDP, yaitu mempelajari tentang membuat mosaik bentuk hewan, mengapresiasi hasil karya seni mosaik. IPS, informasi tentang hewan langka, karakteristik tempat hidup hewan, dan ciri-cirinya. Indonesia memiliki beragam hewan dan tumbuhan. Contoh hewan langka di Indonesia. Ada badak bercula 1. Badak ini banyak ditemukan di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Harimau Sumatera, habitat asli yaitu di Pulau Sumatera. Orang utan, banyak ditemukan di Kalimantan dan Sumatera. Di Sumatera ini hanya menempati bagian utara pulau itu, yaitu mulai dari Timang Gajah, Aceh Tengah, sampai Sitinjak di Tapanuli Selatan. Komodo, yaitu banyak ditemukan di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Cendrawasih, yaitu banyak ditemukan di Indonesia Timur. Nah, selanjutnya ada contoh tumbuhan langka di Indonesia. Ada bunga bangkai. Bunga bangkai ini banyak ditemukan di hutan hujan Sumatera, seperti di Bengkulu dan Lampung. Serta ada pohon cendana yang banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Timor. Karakteristik tempat hidup hewan. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda memengaruhi jenis hewan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Habitat adalah tempat hidup makhluk hidup. Karakteristik tempat hidup hewan. Nah, di sini akan dijelaskan tentang ciri khusus dan karakteristik tempat hidup. Yang pertama, kelelawar. Ciri khususnya yaitu memiliki kemampuan ekolokasi. Kelelawar memancarkan bunyi berfrekuensi tinggi, dipantulkan kembali oleh benda-benda di sekitarnya, sehingga dapat memperkirakan jarak dengan mendengar bunyi pantulan tersebut. Karakteristik tempat hidup, yaitu pada tempat yang gelap seperti gua dan loteng.
2. Cicak. Cicak ini memiliki kemampuan autotomi, yaitu cicak akan memutuskan ekor untuk melindungi diri dari pemangsanya. Karakteristik tempat hidupnya yaitu pada dinding atau atap rumah dan kayu atau pepohonan pada tempat yang teduh. 3. Bunglon. Ciri khususnya yaitu mimikri. Bunglon dapat mengubah warna kulit sesuai dengan warna lingkungannya untuk melindungi diri dari serangan musuh. Karakteristik tempat hidup pada tempat banyak pepohonan dan semak-semak. Nah, selanjutnya yang keempat ada paus. Ciri khususnya bernapas menggunakan paru-paru serta memiliki lubang udara khusus di atas kepala yang juga sebagai alat pernapasan. Karakteristik tempat hidupnya yaitu berada di perairan luas dan dalam samudra. 5. Bangau. Memiliki paruh yang panjang sesuai dengan makanannya yaitu ikan. Memiliki kaki yang panjang dan berselaput untuk mencegah terbenam di lumpur dan memudahkan jalan. Karakteristik tempat hidupnya di perairan atau rawa-rawa. 6. Beruang kutub. Mempunyai lapisan lemak yang sangat tebal di bawah kulitnya untuk menahan panas tubuh dan sebagai mantel atau jaket alami agar beruang kutub tidak merasa kedinginan. Karakteristik tempat hidupnya yaitu berada pada daerah yang cukup dingin dan selalu tertutup oleh salju atau daerah kutub. PPKN, yaitu mempelajari tentang kewajiban terhadap hewan langka dan hewan peliharaan. Kewajiban terhadap pelestarian hewan langka. 1. Melindungi tempat hidup hewan. 2. Mengembangbiakan hewan. 3. Melarang kepemilikan satwa yang dilindungi. 4. Memberantas perburuan hewan. Taman nasional termasuk kawasan konservasi di Indonesia. Manfaatnya melestarikan habitat alami berbagai jenis hewan dan tumbuhan di Indonesia. Tujuannya melindungi hewan langka dari perburuan liar. Akibat perburuan liar, rusaknya keseimbangan ekosistem mengakibatkan banyak hewan punah, keberadaannya semakin langka. Berikut ini ada contoh taman nasional. Bisa dilihat pada layar untuk logo taman nasionalnya. Yang pertama ada Taman Nasional Ujung Kulon. Letaknya berada di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Hewan yang dilindungi badak Jawa. 2. Taman Nasional Waikambas. Terletak di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Hewan yang dilindungi gajah Sumatera. 3. Taman Nasional Komodo. Letaknya di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hewan yang dilindungi komodo. Semua hewan dan tumbuhan perlu diperhatikan, baik hewan dan tumbuhan langka maupun hewan peliharaan. Contoh tanaman yang dipelihara seperti tanaman hias, contoh mawar dan anggrek. Tanaman obat, contoh jahe dan kunyit. Sementara untuk contoh hewan yang dipelihara yaitu kucing dan kelinci. Terhadap hewan peliharaan. 1. Memberi makan dan minum hewan peliharaan. 2. Memberikan tempat tinggal kandang yang layak atau sesuai. 3. Membersihkan kandang secara teratur. 4. Merawat dan mengobati hewan peliharaan saat sakit. IPA mempelajari tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya, poster pelestarian hewan. Bagian tubuh hewan dan fungsinya. Indonesia memiliki jenis hewan yang beragam seperti mamalia, burung, reptilia, amfibi, ikan, ataupun serangga. Katak merupakan contoh hewan amfibi. Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di air. Contoh bagian tubuh katak. 1. Mata. Fungsinya melihat lebih baik dan untuk memudahkan melihat ke segala arah. 2. Mulut. Fungsinya untuk makan.
3. Kulit. Fungsinya membantu pernapasan. Karena kulit yang selalu basah ini banyak mengandung pembuluh darah sehingga dapat membantu oksigen berdifusi melalui kulitnya. 4. Kaki. Fungsinya agar katak bisa melompat lebih tinggi. 5. Selaput kaki. Fungsinya membantu berenang, menggali, ataupun mengubur dirinya saat katak hibernasi dalam tanah. Contoh lain, bagian tubuh bebek. 1. Mata. Fungsinya melihat lingkungan sekitar. 2. Paru. Fungsinya berbentuk pipi dan panjang untuk mengambil makanan yang ada di lumpur. 3. Sayap. Fungsinya untuk keseimbangan ketika bergerak cepat agar tubuh tetap stabil. 4. Ekor. Fungsinya mengatur pergerakan saat berjalan dan berenang. 5. Kaki. Fungsinya berjalan ketika di darat dan berenang ketika di air yang dibantu dengan selaput yang terdapat pada kaki bebek. Kewajiban kita terhadap hewan dan tumbuhan langka adalah melestarikannya. Berikut ini ada contoh poster pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Bahasa Indonesia. Mempelajari tentang membuat daftar pertanyaan berdasarkan gambar, mencatat hasil wawancara dalam bentuk laporan. Membuat daftar pertanyaan berdasarkan gambar. Apa saja informasi yang kamu ketahui tentang hewan dan tumbuhan langka? Untuk mendapatkan informasi, kita bisa membuat beberapa kalimat tanya yang disusun menjadi daftar pertanyaan untuk wawancara. Kata tanya antara lain 5W plus 1H, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Contoh pertanyaan. Di mana tempat hidup burung cendrawasih? Mengapa burung cendrawasih banyak dikenal orang? Bagaimana cara melestarikan burung cendrawasih? Nah, setelah melakukan wawancara, sebaiknya kita menuliskan hasil wawancara dalam bentuk laporan. Laporan wawancara memuat beberapa hal seperti berikut. Contoh, 1. Latar belakang, menuliskan alasan melakukan wawancara dan topik yang ditentukan. 2. Tujuan, menuliskan tujuan wawancara. 3. Topik wawancara, menuliskan topik wawancara. 4. Narasumber, menuliskan identitas narasumber. 5. Pewawancara, menuliskan namamu sebagai pewawancara. 6. Waktu dan tempat kegiatan, menuliskan hari, tanggal, waktu, dan tempat kegiatan. 7. Hasil wawancara, menuliskan jawaban narasumber dalam bentuk ringkasan. 8. Kesimpulan, inti dari wawancara yang telah dilakukan. Berikut ini ada contoh laporan hasil wawancara. Latar belakang, mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang satwa burung cendrawasih. Tujuan wawancara. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman tentang satwa burung cendrawasih. Topik wawancara, satwa burung cendrawasih. Narasumber, Bapak Chandra Nugraha, Ketua Komunitas Pecinta Satwa. Pewawancara, Adi Wijaya. Waktu dan tempat, hari, tanggal, Sabtu 4 Januari 2020. Waktu, pukul 9 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tempat, Jalan Jenderal Sudirman nomor 999 Purwokerto. Hasil wawancara, burung cendrawasih ditemukan di Indonesia Timur, Pulau-Pulau Selat Torres, Papua Nugini, dan Australia Timur. Burung ini memiliki warna bulu yang indah. Karena kemolekan warnanya, burung cendrawasih disebut sebagai burung dari surga atau bird of paradise. Cara melestarikannya adalah dengan melindungi tempat hidup hewan dan memberantas perburuan satwa yang dilindungi. Kesimpulan, burung cendrawasih merupakan salah satu satwa dilindungi yang memiliki keindahan bulu dan hidup di Indonesia Timur.
SBDP, yaitu mempelajari tentang membuat mosaik bentuk hewan, mengapresiasi hasil karya seni mosaik. Membuat mosaik. Mosaik adalah karya seni yang dibuat dengan menyusun potongan-potongan bahan. Teknik pembuatannya ditempel dengan lem pada bidang datar. Bahan-bahan membuat mosaik misalnya biji-bijian, potongan kertas, potongan kaca, potongan ubin, potongan kulit telur. Berikut ini contoh mosaik dari bahan biji-bijian. Mengapresiasi hasil karya seni mosaik. Apresiasi seni adalah penilaian terhadap suatu karya seni, baik mengenali dan menghargai bobot-bobot seni atau nilai-nilai seni yang terkandung dalam karya seni tersebut. Langkah-langkah dalam mengapresiasi seni antara lain: 1. Mengamati dan menanggapi terhadap bentuk, estetika, dan fungsi karya. 2. Menunjukkan sikap empatik dan simpati terhadap karya seni melalui ungkapan lisan maupun tulisan. 3. Menyampaikan tanggapan atas keunikan gagasan karya seni. 4. Menyampaikan tanggapan atas keunikan teknik karya seni. 5. Menyampaikan tanggapan terhadap kombinasi komposisi warna pada karya seni. Demikian tadi materi tematik tema 4C subtema 2. Marilah kita akhiri belajar kali ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.